Kopi Banjarnegara dan juga Domba Batur. Nah, tim Upland kali ini sudah berada di Kabupaten Banjarnegara untuk mengeksplorasi keberadaan Domba Batur dan Kopi Banjarnegara di dataran tingginya nih. Gimana keseruannya? Yuk ikutin terus. Saya sudah berada di area pembibitan di dataran tinggi Kabupaten Banjarnegara. Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu ketua dari pembibit tani di area ini. Halo Pak Darsono, apa kabar? Baik Mbak. Ceritanya persemaian ini prosesnya itu seperti apa Pak? Yang pertama pembibitan biji. Oh, dari biji ya? Yang biji yang sesuai untuk dataran tinggi. Oke. Yang keduanya penyiapan media tanam. Masalahnya media tanam ini nggak sama dengan bibit-bibit yang lain. Khusus untuk kopi ini kan dideder dulu kayak gini, dederan. Ini mediannya pertama tanah, dikasih kompos, pupuk kandang, terus ditutup pakai kokopit, terakhir baru ditutup pasir. Oh, ada 4 lapisan berarti ya Pak? 4 lapis itu. Kalau sudah selesai, ditanam satu-satu ini di media dederan. Nah, nanti kalau udah kayak gini, udah ada megar gini, baru siap dipindah ke polybag untuk sana untuk dederan polybag. Jadi nanti dicabut, ditanam di polybag, baru dipindahkan ke area penyemaian di sana. Dari polybag itu sekitar 5-6 bulan di persemaian polybag itu baru siap tanam. Kira-kira nanti untuk siap tanam ketinggian 25-35 cm. Oke. Itu baru siap dioper tanam ke petani yang menanam. Baru didistribusikan ke petani penanam. Oke, terima kasih banyak Pak Darsono untuk infonya. Wah, pengetahuan baru nih buat saya soalnya. Nah, Sobat Tani, ternyata panjang sekali ya proses dari pembibitan kopi sampai siap tanam nih. Nah, setelah ini saya akan jalan-jalan lagi. Kira-kira kemana? Ikutin terus ya. Nah, Sobat Tani, akhirnya saya tiba juga di dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara. Nah, kalau tadi kita sudah ketemu sama petani penanam bibit dari kopi. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Ngadiono. Beliau merupakan petani penanam kopi. Halo Pak, ini kita sudah di depan pohon kopi nih. Ya. Saya kelihatan nih warnanya hijau dan masih kecil ya. Ini kira-kira umurnya berapa Pak? Kalau yang ini umurnya 6 bulan. 6 bulan, oke. Ini untuk sampai masak, dia kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Ini kalau sudah 6 bulan, nanti kalau 2 bulan udah matang semua, udah masak semua. Oh, oke. Dari tadi kita jalan, kebunnya luas sekali. Jadi sebenarnya luas dari kebun kopi ini berapa, Pak? Luas kebun ini 1 hektar. Oh, 1 hektar? Ya. Wow. Oke, jadi dari ketinggian 1.200, kebunnya 1 hektar, dan ini sebenarnya varietasnya apa nih Pak yang ditanam? Kalau varietas ini, kalau di daerah sini, ini S795. Oh, oke. Sama semua atau beda-beda nih? Sama semuanya. Oh, oke, sama semua ya. Nah, ini berarti dari sudah 6 bulan usianya, dan 2 bulan lagi baru bisa dipanen gitu ya. Kira-kira dalam setahun tuh berapa kali panen Pak? Untuk setahun, ini kalau sudah masak, ini nanti setiap minggu sudah boleh panen. Oh, jadi setiap minggu selalu panen ya? Oke, dan ketika panen, berapa sih Pak yang bisa didapatkan? Kalau satu musim, setiap panen itu untuk green bean ini nyampe 800 kilo. 800 kilogram? Ya, green wow, green bean ya. Oke, berarti dari dipanen, lalu dikirimnya kemana tuh Pak? Untuk ini Alhamdulillah kalau di Babadan ini sudah punya koperasi, ini nantinya dikirim ke koperasi. Langsung dikirim ke koperasi? Ya. Oke. Nah, Sobat Tani, ternyata masih panjang juga ya perjalanan si buah kopi ini. Jadi selanjutnya ikuti terus perjalanan saya karena saya akan langsung ngobrol-ngobrol sama ketua koperasi dari sini. Let's go!
Sobat Tani, kali ini saya sudah bersama Pak Turno. Beliau merupakan ketua dari koperasi dan juga ketua Gapoktan Sida Makmur. Nah, kita tanya-tanya yuk sama beliau. Emang ada berapa sih Pak anggotanya di dalam? Anggota Gapoktan kami ada 195 orang, terdiri dari 6 kelompok tani. Terdiri dari 6 kelompok tani? Iya, yang Oke. tergabung di dalam satu kelompok Gapoktan, namanya Gapoktan Sida Makmur. Dari 6 kelompok tani ini, apakah semuanya berhak untuk menerima upland atau gimana tuh Pak kriterianya? Ya, dari Gapoktan ini yang 195 orang itu kan tidak semuanya siap untuk nanam kopi. Yang belum rencana mau terima upland itu ada 32 orang di masing-masing kelompok tani. Jadi tidak menyebar di 6 kelompok tani, ada 32 orang yang nanti akan insya Allah menanam pengembangan kopi lewat upland. Oh, jadi petaninya tuh beda-beda gitu ya Beda-beda, Pak ya? ya. Pak, saya mau nanya dong, kalau Ya. misalnya nanti Bapak dapat nih dana upland tuh mau diapain aja nih Pak ceritanya? Oh ya, alhamdulillah kalau nanti dapat upland, kebetulan kami di Gapoktan untuk pengolahan kopi sudah ada koperasi yang kegiatannya untuk mengolah hasil kopi dari petani, kemudian memproduksi dan memasarkan. Sehingga nanti ketika kita terima program dari upland, kita gunakan untuk pengembangan lahan, pengembangan kopi, kemudian untuk sarana prasarana produksi kopi di Jadi semuanya ingin koperasi. dikembangkan gitu Iya. ya? Emang kegiatan di koperasi seperti apa Pak? Kami di koperasi itu di samping mengolah juga memproduksi, memanage usaha dari pembelian, kemudian mengolah dan pemasaran. Oke, jadi benar-benar dari hulu ke hilir ya Pak ya? Iya. Di samping Gapoktan, untuk petani kopi kami juga punya koperasi yang mengelola panen kopi dari petani, memanage, kemudian memasarkannya. Saya doakan semoga terus sukses ya Pak. Amin, amin. Terima kasih untuk waktunya dan Sobat Tani, keseruan saya tidak hanya berhenti di hari ini dan saksikan keseruan selanjutnya. Bye-bye. Sobat Tani, kali ini saya sudah ditemanin oleh Pak Toto. Beliau merupakan Kepala Dinas dari Pertanian, Perikanan, dan juga Ketahanan Pangan dari Kabupaten Banjarnegara. Halo Pak. Halo juga Mbak Sydney. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak, Iya. jadi saya sudah mengunjungi perkebunan kopi di kabupaten ini nih. Nah, Iya. luas banget loh Pak. Iya. Jadi sebenarnya jumlah dan luas dari perkebunan kopi yang dimiliki oleh petani kopi itu berapa Pak? Untuk Banjarnegara itu ada 20 kecamatan. Potensi kopi, tanaman kopi itu ada 16 kecamatan. Oke. Tetapi yang dapat alokasi upland itu ada 4 kecamatan. Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran, dan Kecamatan Kalibening. Total luasan yang akan mendapatkan kegiatan upland ini dari 4 kecamatan tersebut adalah 473 hektar. Wah, luas banget. Iya. Pak, jadi nanti uangnya tuh mau diapain sih Pak kira-kira? Oh iya baik. Jadi uangnya cukup besar yang diterima oleh Kabupaten Banjarnegara itu ada 55 miliar 917 juta Wah. 420 ribu boleh, rupiah. Oh iya, kan sudah mulai dari tahun 2017. Oh. Artinya dari 2017 itu kita paparan-paparan untuk mendapatkan dana upland itu yang rencana dikucurkan di Banjarnegara dan baru tahun ini. Jadi nanti ketika insya Allah dananya sudah turun, itu targetnya kayak gimana nih Pak ke depannya? Kita kan ada 2 kegiatan yang terintegrasi antara kopi Oke. dan domba batur. Kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan itu adalah untuk pembangunan infrastruktur. Oke. Infrastruktur itu terdiri dari pembangunan jalan usaha tani. Jalanannya Cukup luas. dibenerin. Iya, Oke. jadi nanti pengangkutannya biar mudah. Ya, untuk pembangunan jalan usaha tani itu ada sekitar 21 kilo 879 Oke. meter, cukup panjang. Yang akan dibenahi itu ya? Iya. Dari semua target yang sudah diberikan nih ya, Iya. pengawasan itu seperti apa Pak nantinya? Oh ya, pengawasan kita terintegrasi dengan OPD yang lain. Baik melalui internal itu dari
inspektorat. Kita juga gandeng nanti dari kejaksaan, Oke. kepolisian. Kita libatkan yang di bawah Babin Kamtibmas dan juga Babinsa. Wah. Nah itu, jadi nanti kita kerja bareng untuk bangun Banjarnegara. Amin. Iya, dari domba batur dan kopi ini target kita adalah pasarnya ekspor. Oke. Iya. Pak Toto, terima kasih banyak loh Pak untuk waktunya. Iya, sama-sama. Mbak Sydney Ya. dan teman-teman sudah merasakan kopi di Banjarnegara belum? Wah, belum Pak. Ayo kita bareng-bareng Waduh. ngopi. Ayo, Pak, let's go, Pak. Ayo. Sobat Tani, kali ini saya sudah berada di dataran tinggi Dieng, tepatnya di area Gembala Domba Batur nih. Kelihatan nih dari samping kiri kanan ada yang kecil-kecil lucu. Nah, kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh Pak Anies. Beliau merupakan salah satu petani ternak dari Domba Batur. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak, saya ini nih lucu-lucu banget nih ya, yang ada di belakang sini. Pak, mau nanya dong, ini tuh asli dari Batur? Asli. Asli? Ini memang turunan dari domba Merino. Dulu bejantan bantuan dari salah satu presiden RI. Itu ada 10 ekor, kemudian disilangkan dengan domba sini, akhirnya menghasilkan ini domba-domba Batur. Nah, yang menjadi ciri khas tuh apa Pak? Nah, ciri khasnya domba Batur tuh mukanya rapat. Mukanya Yang rapat, itu rapat dengan bulu. Haha. Kalau yang bagus itu telinganya juga tumbuh bulu, terus lingkar dadanya lebar, badannya panjang, tinggi, terus gemuk. Oh, oke. Ya, bulunya halus. Bulunya halus dan bisa dijual ya. Ya. Kalau misalnya domba biasa, dia kan langsung dimakan nih, Ya. ya kan. Tapi untuk domba Batur, dia kan juga punya bulunya nih yang Ya, bisa ya. dijual. Nah, untuk pemanfaatannya itu seperti apa Pak? Apakah dua-duanya bisa dimanfaatkan atau misalnya langsung dibagi nih mana yang dikonsumsi atau yang mana yang dijual? Kayak gimana sih Pak? Kalau untuk sekarang itu justru kualitas dombanya. Oke. Di samping itu juga dagingnya sama bulunya itu kita manfaatkan semua. Tapi kalau harganya yang mahal itu kualitasnya. Jadi tergantung kebutuhan berarti Ya, ya, Pak tergantung ya. kebutuhan. Oke. Nah, sekian bincang-bincang saya bersama Bapak Anies. Terima kasih banyak Pak Ya, untuk waktunya. sama-sama. Dan setelah ini saya masih akan terus mengikuti perjalanan si domba Batur ini. Gimana kisahnya? Ikutin terus ya. Nah, halo Sobat Tani, setelah kemarin saya puas berkeliling ke kebun kopi, kali ini saya berada di peternakan domba Batur. Wah, ini bisa kelihatan di sini ramai banget. Nah, sekarang saya nggak sendiri, saya bersama Bapak Faizin. Beliau merupakan ketua kelompok tani ternak mantap. Mantap. Oke, Pak bisa diceritain nggak ini kelompok tani ternak mantap dari kapan Pak berdirinya? Berdiri tahun 92. 92, Iya. jadi udah hampir 29 tahun nih. Iya, betul. Wah, itu dari tahun 92 sampai sekarang masih inget nggak ada berapa tuh isi anggotanya? Dulu awal daripada kami membentuk kelompok tani ada 30 orang. 30 Ya. orang. Itu Bapak yang bentuk tuh? Ya. Oh, wow, Sama oke. dinas peternakan. Oke, Berjalannya waktu sekarang tinggal 18 orang. 18 orang yang masih Iya. aktif ya. Untuk pemasarannya seperti apa nih Pak? Pernah untuk konsumen daging. Kemudian sekarang karena dibutuhkan dari beberapa penjuru Indonesia. Wah, Nah, itu untuk breeding, untuk dikembangkan. untuk diternakan lagi. Diternakan Oke. kembali, ya. Harapan Bapak apa nih dengan kehadiran dana lah yang akan diberikan dari Upland nanti? Harapan kami populasi domba Batur itu akan lebih banyak, Semakin meningkat? semakin meningkat sehingga kebutuhan yang diharapkan baik untuk breeding maupun yang lain itu bisa dipenuhi. Oke, Gitu, jadi ya. seluruh Indonesia bisa Ya, kedatangan bisa domba dipenuhi. Batur gitu ya Pak? Iya. Demikian bincang-bincang seru saya kali ini bersama Pak Faizin, tapi saya tidak hanya berhenti di sini karena setelah ini masih ada banyak keseruan ya Iya, Pak ya. iya. Jadi ikutin terus kemana setelah ini, kita lihat ya. Wah, ini saya boleh ngasih makan ya Pak? Hop. Oh, nggak mau makan. Oke.
Sobat Tani, saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Budi Sarwono. Beliau merupakan Bupati dari Kabupaten Banjarnegara. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Saya mau tanya nih, kalau misalnya tanggapan Bapak seperti apa awalnya Pak? Kehadiran gagasan Upland ini gitu. Kami siap sekali dari Upland untuk turun ke Banjarnegara. Insya Allah saya akan kawal. Dan saya perintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Mbak Toto, Mbak Herlina, ya kan, tolong jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Kita semuanya curahkan untuk rakyat gitu. Dan terima kasih kepada ESDP dan IPAT. Pak Budi, ngomong-ngomong tentang hasil pertanian dan juga perkebunan ataupun peternakan, Peternakan, ya. tentunya ada komoditas unggulan nih. Nah, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, apa nih Pak? Domba batur Oke. dan kopi. Oke. Itulah yang jadi topik Banjarnegara. Insya Allah ke depan ini kita akan lebih maju dan bisa untuk mencukupi kebutuhan yang ada di dunia, yang ada di Indonesia. Insya Allah kita bisa untuk mampu mencukupinya semuanya. Oke, jadi ada kopi Banjarnegara. Banjarnegara dan domba batur Banjarnegara. Oke, wah. Jos kopinya dan jos dombanya. Oke, itu yang saya akan lihat nanti Ye, Pak. siap Mbak. Oke, sekian bincang-bincang saya bersama Bapak Bupati Kabupaten Banjarnegara, Bapak Budi Sarwono. Ye. Sehat-sehat terus ya Pak. Matur nuwun. Sampai ketemu di perjalanan saya berikutnya. Bye-bye. Dataran tinggi di Banjarnegara memiliki kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Di antaranya terdapat tanaman kopi yang sangat subur dan juga ada domba batur yang kualitasnya sangat tinggi. Saya Sydney Amanda, sampai ketemu di Upland selanjutnya.